Puluhan ribu pekerja Cina di Morowali buat ulah. Hari ini tuh ratusan ribu bahkan tuh. Gila banyak banget di Morowali tuh. Mana nggak ada pekerja Cina? Ini ada nih, ini tuh. Tuh. Pekerja Cinanya banyak banget membludak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs bin Arif dari Forum News Network. Sejak kemarin pagi, saya termenung dan berpikir keras. Apa sebenarnya yang tengah terjadi dengan bangsa dan negara kita ini? Benarkah sebagai bangsa kita masih punya kedaulatan? Apakah kita ini sesungguhnya secara pelan tapi pasti telah menjadi koloni dari Cina? Menjadi jajahan Cina walau belum secara resmi dan tanda-tandanya sudah sangat kuat. Ini sulit dibantah. Renungan saya itu dipicu oleh sebuah link berita yang dikirim oleh seorang sahabat. Judulnya begini, bahasa Cina jadi kurikulum lokal di Maluku Utara. Pengamat, sebentar lagi Cina bakal kuasai Indonesia. Seperti biasa kalau saya menerima info-info yang cukup sensasional ini, apalagi kalau link medianya, link portal yang dikirimkan ke saya itu belum tidak cukup kredibel atau tepatnya saya tidak kenal begitu, seperti halnya media-media nasional, saya mencoba melakukan cross check, betulkah informasi ini benar, apakah ini bukan sekedar hoax. Karena saya kira ini penting buat panduan Anda semua di era media sosial seperti sekarang ini. Setiap kali menerima info yang sifatnya sensasional, apalagi itu Anda merasa setuju dengan info yang dikirimkan. Ini karena kan dengan pembelahan sekarang ini orang sudah terbagi-bagi dan hidup dalam kepompong masing-masing gitu. Jadi ada berita-berita yang menjadi favorit dan dianggap mungkin akan menyerang pihak yang lain, maka Anda tanpa berpikir panjang langsung melakukan share. Nah, jangan pernah seperti itu. Saya sebagai wartawan, setiap kali saya menerima sebuah informasi, apalagi bila tidak disertai dengan tautan resmi dari medianya, saya selalu mencoba melakukan cross check. Dan di zaman sekarang kan gampang banget ya, dengan googling Anda akan menemukan fakta-fakta itu. Jadi dengan cara begitu Anda tidak terjebak sebagai penyebar hoax dan fitnah. Ini yang sangat bahaya karena tanpa sadar setiap hari kita ini sekarang jadi penyebar hoax, dan lebih parah lagi kalau kita menyebarkan fitnah, karena dengan mudah setiap kali kita mendapatkan informasi kita langsung menyebarnya tanpa berpikir panjang. Jadi check before share itu penting yang harus Anda lakukan. Nah, saya kembali baca-baca berita itu dan ternyata infonya cukup kredibel nih. Karena ada narasumbernya, ada pengamat, dan kemudian ada sumber dari pejabat resmi. Penjajahan Cina dengan mengirimkan TKA ke Indonesia, selanjutnya bahasa diajarkan di Maluku Utara. Sebentar lagi Cina kuasai Indonesia. Itu kata pengamat, seorang seniman politik, gitu disebutnya oleh media ini, bernama Mustari. Ini kelihatannya seorang pengamat dan seniman politik di Halmahera. Bahasa, kata Mustari, itu kan terkait budaya. Jadi lama-lama budaya Indonesia terkikis oleh budaya Cina. Ini berkaitan dengan rencana dari pemerintah untuk menjadikan bahasa Cina sebagai kurikulum wajib di Halmahera Utara. Sorry, maksud saya di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ini yang tepat begitu nama kabupatennya ya. Mustari mengaku heran, BIN dan TNI diam saja melihat sepak terjang Cina dalam upaya menguasai Indonesia. Nah, benarkah bahasa Cina atau bahasa Mandarin itu sudah dimasukkan dalam kurikulum sekolah di Halmahera Selatan? Ternyata informasi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Selatan, Saiful Rajulan. Ada alasannya mengapa kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan bahasa Mandarin atau bahasa Cina ini sebagai kurikulum wajib di sekolah-sekolah di Halmahera Selatan. Alasannya karena bahasa Mandarin itu sekarang sudah menjadi syarat untuk bekerja di sektor pertambangan yang sekarang memang dikuasai oleh para pengusaha Cina. Karena itu nantinya kata Saiful Rajulan, bahasa Mandarin akan diajarkan di sekolah-sekolah dari SD sampai SMP menggantikan bahasa Inggris. Saya hanya bisa menarik nafas panjang. Sudah begitu parahnyakah bangsa kita ini?
Hanya untuk menjadi buruh di pabrik-pabrik Cina, kita harus menggadaikan kedaulatan kita. Harusnya kan mereka, para pengusaha dan pekerja Cina, itulah yang belajar bahasa Indonesia. Bukan malah dibalik. Kita yang harus belajar bahasa Cina. Padahal itu untuk posisi-posisi bekerja di pabrik, dan itu jabatan-jabatannya cukup rendah. Ini jabatan operator bahkan atau buruh kasar. Tetapi itulah faktanya sekarang, bahwa karena bahasa Mandarin sekarang menjadi syarat untuk bekerja di pertambangan yang kebetulan dikuasai oleh para pengusaha Cina, kita harus menyesuaikan diri. Kita walaupun tinggal di negeri sendiri harus belajar bahasa Mandarin, bukan mereka harus belajar bahasa Indonesia. Harusnya kan dibalik ya aturannya. Bagaimana kalau pengusaha Indonesia membuat pabrik di Cina, coba misalnya. Anda bisa bayangkan nggak? Dan kemudian kita memberikan syarat bahwa para pekerja-pekerja Cina yang akan bekerja di pabrik pengusaha Indonesia di Cina itu harus bisa bahasa Indonesia. Anda yakin izinnya akan diberi oleh otoritas tempat? Anda yakin mereka para warga Cina tidak ngamuk kepada para pengusaha Indonesia itu? Saya kok tidak begitu yakin. Saya akhirnya penasaran tuh, saya buka-buka lagi karena rasa-rasanya saya pernah mendengar kasus serupa ini. Tapi mungkin tidak separah ini sampai kemudian bahasa Mandarin menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah di sebuah daerah misalnya. Nah, pada bulan Juni nih saya kebetulan buka-buka, ternyata hal yang sama juga pernah terjadi. Bahasa Mandarin akan menjadi syarat masuk kerja. Dan itu bukan di Halmahera Selatan, tapi yang kali ini terjadi di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ini peristiwanya pada bulan Juni 2021. Jadi sebulan yang lalu. Sebuah perusahaan Cina yang bernama PT Kobeksindo ini kalau tidak salah dia akan membangun pabrik semen ini di Kutai Timur. Dan mereka itu membutuhkan tenaga kerja sebanyak 20 orang sebagai operator mixer dan operator mesin agregat. Nih, kelihatannya ini berkaitan dengan peralatan-peralatan yang digunakan menggunakan bahasa Mandarin, karena memang seperti itulah Cina. Kalau bangun sebuah proyek, dia membawa semua peralatan mesin dari Cina, pekerja dari Cina, dan ini yang dalam banyak kasus disebut sebagai turnkey project atau proyek serah kunci. Mereka membutuhkan 20 orang, dan kemudian mereka, Kobeksindo ini mengirim surat ke Disnaker Kutai Timur dengan mencantumkan tadi persyaratan bisa bahasa Mandarin. Dan surat itu ketika bocor pada publik membuat heboh. Sejumlah anggota dewan menyatakan kemarahannya. Dan kemudian Disnaker Kutai Timur menyatakan akan mencoba mengklarifikasi kepada PT Kobeksindo. Benarkah mereka mensyaratkan hal semacam itu? Karena ini betul-betul tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bagaimana mungkin pengusaha Cina membangun pabrik di Indonesia dan mensyaratkan harus bisa bahasa Mandarin? Saya jadi berpikir ini, bisa jadi ini semacam akal-akalan ini agar semua peluang kerja, mulai dari level paling tinggi bahkan sampai paling bawah, pekerja kasar itu akan dikuasai sepenuhnya oleh tenaga kerja Cina dengan alasan tadi, tenaga kerja Indonesia tidak bisa berbahasa Mandarin. Dan saya mendapat informasi dari seorang sahabat yang bekerja di salah satu perusahaan di Kendari, di Konawe, Sulawesi Tenggara. Posisinya cukup tinggi dia, general manager di perusahaan itu. Dia memberikan informasi bahwa tidak seperti yang dikatakan oleh pemerintah, tenaga kerja Cina itu dibutuhkan karena mereka adalah tenaga ahli, punya skill khusus gitu. Karena realitasnya di Konawe itu banyak sekali para pekerja Cina itu yang mengisi pos-pos pekerjaan tenaga kasar, mulai dari sopir, kemudian satpam diisi oleh tenaga kerja Cina. Jadi kan kalau satpam, masa iya satpam pun juga harus bisa bahasa Mandarin? Apa urusannya? Selain itu kan membuktikan kalau satpam itu kan bukan level tenaga skill. Dia bisa diisi oleh orang-orang kita. Begitu juga dengan sopir. Banyak sekali tenaga Indonesia yang bisa menjadi sopir. Bahkan banyak sekali kan kalau kita tahu orang-orang Indonesia yang menjadi sopir di negara-negara asing. Terutama kalau kita ke Arab, banyak sekali itu supir-supir bus itu diisi oleh tenaga kerja dari Indonesia. Nah, itu memang modus dari proyek-proyek Cina di berbagai negara yang tadi saya sebut sebagai turnkey project atau proyek atau serah kunci. Jadi mereka membuat proyek di Indonesia, mendatangkan mesin-mesin dari Cina, pekerjanya dari Cina, pokoknya semuanya dari Cina. Jadilah proyek-proyek dari Cina, turnkey project tadi adalah sebagai proyek dari Cina, oleh Cina, dan kembali ke Cina. Mereka bukan membangun Indonesia, tapi membangun di Indonesia dan mengeruk sumber daya kita. Sekarang ini selain tambang emas, itu yang sangat diincar Cina itu adalah nikel. Nikel itu harta karun ini, harta karun masa depan. Bersamaan dengan pengembangan mobil listrik, itu nikel merupakan komponen terpenting, yakni sebagai baterai mobil listrik.
Dan Indonesia itu selain salah satu negara dengan deposit terbesar untuk nikel, kita saat ini adalah produsen terbesar nikel di dunia dan kemudian diikuti oleh Filipina. Tetapi jangan Anda bayangkan bahwa setelah kita menjadi produsen terbesar nikel itu kemudian berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan warga kita yang ada di sekitar tambang-tambang nikel ini. Selain itu juga bagi pemerintah juga tidak terlalu signifikan kontribusinya, karena tambang-tambang nikel ini saat ini semuanya dikuasai oleh pengusaha Cina. Ada seorang sahabat yang dia orang Indonesia yang dia punya tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Ini kebetulan saya tidak boleh sebutkan namanya, tetapi istrinya pernah menjadi salah satu pejabat tinggi di negara ini. Dia mengaku bahwa sekarang ini untuk penentuan harga saja itu sudah ditentukan oleh kartel Cina. Jadi para pengusaha nikel, pengusaha dari Indonesia yang memiliki tambang-tambang nikel itu dia harga jualnya sangat tergantung oleh kartel yang ditentukan oleh para pengusaha-pengusaha Cina. Ini betul-betul sungguh situasi yang sangat membuat kita miris. Kita ternyata sudah tidak lagi menjadi tuan rumah sendiri di negeri sendiri. Investasi Cina disertai dengan pinjaman alias utang itu sudah menjadi persoalan dunia. Ini dikenal sebagai debt trap atau jebakan utang Cina. Banyak negara-negara yang terancam bangkrut karena utang di Cina. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard bekerja sama dengan Kiel Institute ini menunjukkan bahwa kucuran utang dari Cina ke berbagai negara di berbagai belahan dunia ini saat ini sudah membengkak lebih dari 5 triliun US dollar atau sekitar 69.000 triliun rupiah. Itu berdasarkan data dari periode tahun 2000 sampai 2017. Jadi menurut studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard dan Kiel Institute tadi disebutkan bahwa Cina telah mentransformasi menjadi kreditur resmi yang terbesar dan dengan mudah melewati IMF dan Bank Dunia. Coba bayangkan negara ini, Cina sendiri saja itu pinjaman-pinjaman di berbagai negara itu sudah melebihi pinjaman yang diberikan oleh IMF dan Bank Dunia. Bisa diukur berapa, kita bisa mengukur seberapa kuatnya Cina saat ini. Nah, ada polanya ya, jangan Anda pikir bahwa yang berhutang ke Cina itu hanya negara-negara miskin. Tapi negara-negara maju juga itu berhutang lewat Cina. Tapi bedanya begini, kalau negara-negara maju itu berhutang ke Cina itu lewat surat utang negara atau sovereign bonds. Sementara negara berpenghasilan rendah seperti Indonesia itu biasanya mendapat utang langsung dari BUMN Cina seperti China Development Bank dan Export-Import Bank of China. Anda pasti menyimak dong beberapa proyek kita antara lain seperti kereta api cepat Cina itu kan itu kerjasamanya dengan BUMN Cina dengan BUMN dari Indonesia. Jadi bukan lewat utang negara. Secara keseluruhan dari hasil studi tadi dia meneliti 2.000 pinjaman ke 152 negara itu tercatat ada sejak tahun 2015 saja sudah ada 50 negara yang berkembang dan terus menambah utang dari Cina. Apa sih agendanya Cina? Jadi agenda besar Cina itu adalah menciptakan Belt and Road Initiative atau dikenal sebagai BRI atau dalam bahasa Indonesia kita kenalnya sebagai proyek jalur sutra dari Cina. Ini rupanya Cina ingin mengulang kejayaan mereka di masa lalu ketika waktu itu Kekaisaran Cina membuat jalur sutra itu yang membentang dari Asia sampai kemudian melewati beberapa negara termasuk Pakistan, kemudian Iran dan sebagainya. Nah, proyek ini seperti saya sebut tadi memungkinkan Cina itu mengucurkan dana sampai 8 triliun dolar Amerika Serikat. Sampai tahun 2017 kemarin realisasinya sudah mencapai 5 triliun US dollar. Dan dana itu kebanyakan diperuntukkan untuk proyek infrastruktur itu di Asia, Afrika itu yang paling banyak, dan jangan lupa ada juga Eropa, terutama negara-negara di Eropa Timur. Ini sebuah studi juga yang dilakukan oleh Center for Global Development. Dia melakukan studi di 68 negara yang mendapat utang dari Cina. 23 negara itu sudah mengalami kesulitan berkaitan dengan utang dari Cina dan 8 negara itu terancam bangkrut. Anda tidak salah dengar, betul. Ada 8 negara yang terancam bangkrut. Negara-negara mana saja yang terancam bangkrut itu? Kebanyakan ternyata ada di Asia Selatan dan Asia Tengah. Kita sebut misalnya Pakistan, kemudian Tajikistan, Kirgistan, ada juga negara-negara di negara Afrika seperti Djibouti, terus ada Maladewa atau kita kenal sebagai Maldives ya. Dan negara-negara di Asia yang sudah terancam bangkrut itu Laos dan ada juga Mongolia. Tapi Mongolia ini Mongolia masih masuk di Asia, sementara
Di Eropa Timur itu ada namanya Montenegro. Montenegro ini pecahan dari Serbia ya. Jadi kalau kita urut-urut merupakan pecahan dari negara Yugoslavia dari masa lalu. Jadi soal ancaman penjajahan Cina melalui investasi dan jebakan utang ini sebenarnya bukan isapan jempol. Kasus di negara-negara lain yang menjadi korban itu sudah banyak. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Karena kita tahu sekarang ini banyak sekali proyek-proyek Cina di Indonesia, terutama proyek-proyek infrastruktur. Begitu juga dengan pembangunan pabrik dan pertambangan, terutama tambang emas dan tambang nikel. Apakah yang dikhawatirkan oleh seorang seniman dari Halmahera Selatan itu akan terwujud, bahwa lambat laun Indonesia akan menjadi jajahan atau menjadi koloni Cina? Rasanya kalau kita melihat apa yang terjadi di beberapa negara lain, cepat atau lambat itu akan terjadi di Indonesia kalau kita tidak segera menyadarinya. Cina sekarang ini sudah menjadi salah satu kekuatan besar dunia. Dia menjadi salah satu kekuatan dominan di dunia dan dia sudah mulai bisa mendiktekan keinginan-keinginannya. Ada satu kisah menarik ini yang saya baca berkaitan dengan olahraga, yakni penyisian Piala Asia U23 atau usia di bawah 23 tahun ini. Kebetulan Indonesia ini akan bertemu dengan Cina pada bulan 10 nanti, pada bulan 10 tahun 2021. Secara resmi, Cina menyatakan mereka menolak untuk bertanding di Indonesia dengan alasan karena angka COVID yang sangat tinggi di Indonesia. Ini ironis ya, COVID asalnya dari Wuhan, Cina, sekarang Indonesia, sekarang Cina menolak untuk bertanding di Indonesia karena angka COVID yang sangat tinggi, penularan COVID di Indonesia sangat tinggi. Tetapi sebuah media Cina melansir sebuah informasi yang sangat menarik. Ternyata bukan hanya itu alasannya. Pemain Cina ini menolak bertanding ke Indonesia itu karena mereka pernah katanya, saya tidak tahu di mana bertanding, hotelnya buruk, dan kemudian ada satu lagi yang menurut mereka sangat mengganggu, yakni mereka tidak bisa tidur karena mendengar suara azan yang sangat keras dari dari speaker sebuah masjid yang berada di dekat dengan hotel tersebut. Nah, Cina saja hanya gara-gara azan dia bisa menolak bertanding dengan Indonesia. Kok kita mengalah dengan menjadikan bahasa Mandarin sebagai kurikulum dengan alasan karena itu menjadi syarat untuk masuk menjadi pekerja di pabrik dan tambang-tambang Cina. Saya kira keresahan ini bukan hanya milik saya secara pribadi, tapi Anda juga punya keresahan sama dan Anda juga galau melihat situasi semacam ini. Kita melihat bahwa dari hari ke hari kita disuguhi pemandangan-pemandangan berupa video-video maupun pemberitaan para pekerja Cina yang terus berdatangan ke Indonesia di tengah situasi PPKM darurat dengan alasan mereka kerja di proyek-proyek strategis nasional dan mereka sudah menjalani protokol kesehatan dengan ketat. Tetapi kita sendiri, bangsa Indonesia saat ini harus menahan diri untuk melakukan aktivitas karena kita ingin mendukung program pemerintah, yakni menurunkan angka penularan COVID melalui PPKM darurat. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.